Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, kisah tentang dunia Shinobi dan Konoha memang tak sama lagi. Entitas yang lebih tinggi itu berevolusi. Para Egojubi sendiri akhirnya mengetahui jika di Konoha itu punya generasi emas potensial dengan kekuatan yang masih disembunyikan, Himawari Putri Naruto. Cerita tentang Hima itu membuat kita harusnya menelisik bagaimana kekuatan besar itu muncul. Bagaimana Kaguya dan para leluhurnya itu bisa sampai pada garis tangan kekuatan Himawari sendiri? Apakah ras Otsutsuki dan atributnya seperti klan cabang, Shinusagi maupun Toneri Hanabi itu berhubungan dengannya pula nih? Nah sekarang, what if? Bagaimana jika Himawari itu mengakses cakra Kaguya, biju dari sejarah leluhurnya Hamura itu? Sebenarnya dia paham betul nggak sih jika keluarganya Hyuga itu berhubungan dengan bangsa langit dengan power up luar biasanya? Nah ini akan sangat seru nih. Yuk kita dengarkan sampai tuntas ya. Tapi sebelum itu kita ingatkan ya, ini adalah channel khusus Boruto to Blue Vortex dengan program episode fanfiction alur cerita dan hipotesa rasional teorinya what if berdasarkan data resmi manganya ya. Jadi kita harapkan cara berpikir teman-teman seperti itu di channel ini ke depannya. Tetap fun tapi juga rasional. Kita akan usahakan konsisten dengan program itu dulu ya sob. Jadi mohon dukungan semuanya. Subscribe dan bahasa, yuk berkomentar dan nyalakan pasti notifikasi loncengnya gratis. Kita buat market Boruto itu paham mana cerita fiction, mana teori rasional berdasarkan chapter manganya itu. So, this is amazing story guys. Let's go, kita mulai. Kita tahu akhir-akhir ini Konoha tengah mengalami situasi darurat parah. Egojubi menyerang dan segala pusat perhatian Juraidari tertuju pada Himawari kan. Dia menganggap bahwa Hima itu punya cakra luar biasa besar dan Demon juga pernah mengatakan, woi, bagaimana bisa kau punya cakra sebesar itu? Ya sekarang semuanya tahu jika itu adalah cakra biju. Kemarin di video ini kita sudah ngebahas 3 kemungkinan tentang cakra besar yang dimiliki Hima satu ini ya. Pertama adalah cakra Kurama yang mengalir deras padanya, kedua adalah cakra dari semua biju di mana Himawari bisa mengakses mereka, dan ketiga adalah cakra biju ekor 10 perwujudan dari Kaguya Shinusagi. Well, kita sih sekarang jadi cukup yakin ya bahwa alasan jika Hima bisa masuk dan mengakses para biju itu, ya dia punya kekuatan yang bersumber dari Kaguya kan, dan biju ekor 10 itu lebih rasional teman-teman. Shinusagi itu memang Kaguya yang kala itu sempat tersegel dalam Gedomazo. Dengan peran Himawari seperti ini mungkin akan membuka segel dari nenek moyang cakra tersebut dan leluhur Himawari sendiri. Ngomongin soal leluhurnya nih, mumpung si Jura dan Hidari itu masih membeku ya, menandai keturunan Naruto yang penuh potensi, itu membuat mereka penasaran kan. Sebenarnya kekuatan Hima ini juga diruntuk memang pada akhirnya berhubungan dengan para leluhur Otsutsuki itu tadi loh. Awal cerita itu dimulai saat Naruto ayahnya itu tumbuh besar bersama cakra dari Kurama, yang notabene Kurama sendiri sejak kecil itu mengkonsumsi cakra dari Otsutsuki Hagoromo. Dia dibesarkan oleh kakek Rikudo kala itu dan akhirnya juga sempat berpindah-pindah wadah. Bahkan nenek Hima itu salah satunya, tetapi di tangan ayah Himawari sendirilah Kurama itu berkembang dan membantu dunia Shinobi. Mereka membuat sebuah gebrakan di masa lalu karena Naruto itu juga merupakan reinkarnasi dari Asura Otsutsuki, sosok dewa di bumi Shinobi kala itu dengan kekuatan Rikudo mode, yaitu lagi-lagi berhubungan dengan Hagoromo. Saat perang Shinobi ketika ayahnya Hima itu mati, dia diberikan cakra Otsutsuki dari sosok Hagoromo. Lalu pertempuran itu dimenangkan. Mulailah masuk Naruto itu menikahi dengan Hinata nih, yang juga keturunan dari seorang Otsutsuki Hamura dari beberapa garis cabangnya. Ketika berhubungan dengan kisah Toneri saat itu dan juga berada di the last movie-nya, roh Hamura itu menemui Hinata. Maka kala itu lahirlah sebuah kalimat yang relevan seperti ini. Jika Naruto dan Hinata itu menikah, sama saja menggabungkan kekuatan Hagoromo dan Hamura itu kembali, yang mana sumber kekuatan itu berasal dari Kaguya Otsutsuki, ibu mereka sendiri, nenek moyang cakra dalam dinasti Shinobi yang dikenal menakutkan sebagai wujud Dewi Kelinci. Lalu Naruto dan Hinata itu melahirkan 2 orang keturunannya kan, Boruto dan juga Himawari ini. Sejarah baru telah ditulis semenjak peristiwa penting itu. Potensi besar Boruto sangatlah mentereng nih, bahkan setelah banyak kejadian. Dia punya kekuatan yang bersumber pada Otsutsuki pula melalui jalur karma. Tapi di cerita kali ini kita fokuskan soal Hima dulu. Dia juga tak kalah mentereng teman-teman. Dia punya kekuatan Otsutsuki, bahkan itu cakra luar biasa besar karena didasari pada biju. Sekarang what if? Bagaimana jika Himawari itu mengakses cakra Kaguya nih, biju dari sejarah leluhurnya Hamura itu? Sebenarnya dia paham betul gak sih jika keluarganya Hyuga itu berhubungan dengan bangsa langit dengan power up luar biasanya itu?
Gini teman-teman, selepas kejadian omnipoten itu dan ayah ibunya itu tidak ada lagi selama 3 tahunan ini, Hima itu tumbuh dan dibesarkan oleh Hanabi yang notabene adik dari ibunya. Makanya secara karakter fisik dia lebih seperti Hanabi yang petarung itu dibandingkan Hinata kan. Tetapi Hima ini punya karakter pemalu dan sopan seperti ibunya Hinata tersebut. Nah kami pikir nih ada sosok yang mengajarkan pada Hima bahwa dia sekarang adalah putri Byakugan, calon penerus klan setelah bibinya Hanabi itu turun tahta. Hiashi sendiri dan Hanabi pasti menceritakan bahwa keluarganya itu berhubungan dengan Otsutsuki loh. Hiashi sendiri bisa mengatakan jika Hyuga itu adalah klan yang terhubung langsung dengan Hamura dari putra dari Kaguya sendiri. Mata mereka Byakugan itu berdasarkan dari Otsutsuki. Jadi sangat wajar jika salah satu anggota Hyuga akan memiliki keturunan luar biasa karena leluhurnya adalah Otsutsuki langsung. Nah dari sana teman-teman, hipotesa itu menjadi poin intinya. Memungkinkan Hima itu memang sudah tahu sosok seperti Kaguya nih, Toneri dan Hagoromo itu seperti apa gambarannya. Nah kami pikir nih itu bisa aja terjadi bahwa gak ada yang tahu shinobi luar jika di klan Hyuga Hima itu sudah diajarkan sampai sejauh itu. Karena notabene klan bangsawan Hyuga ini cukup private nih dalam dojo mereka. Sekarang semuanya makin jelas lagi lambat launnya kan. Demon adalah pria yang mengawali kejadian besar itu yang memberikan tabir kekuatan tentang Hima sendiri. Dia kaget bukan main setelah merasakan wanita di hadapannya itu punya sesuatu yang salah, mentereng dan mengerikan. Mungkin agak benar ya jika cuma cakra Kuramaja, Demon mungkin biasa aja. Tetapi kalau itu cakra Bijou ekor 10 itu yang membuatnya wajar penuh keterkejutan. Karena serasa dia itu memiliki aura yang menakutkan seperti Shinosaki Kaguya kan. Kita ingat bahwa sempat ramai pula kala itu ketika Hima ini pernah menggunakan Byakuganya loh. Di sana tak sedikit dari para fans yang mengatakan jika mobil Hima ini mirip sekali dengan Byakugan kuno dari Kaguya loh teman-teman. Apapun itu berhubungan dengan Kaguya pasti sangat mengesankan. Dan jika dulu kebangkitan Kaguya karena proses Mugen Tsukuyomi dan mengambil akses cakra dari semua biju yang dikendalikan Madara itu, kini bisa aja sob bahwa Himawari yang sudah berteman dengan Sukaku maupun Kurama itu akan menjadi penjembatan sebagai wanita bermata biru yang bisa berbicara dan berdialog dengan mereka semuanya. Mereka akan sadar pula para biju yang terhubung pada Otsutsuki itu jika Hima ini punya kekuatan Otsutsuki pula karena warisan dari leluhur orang tuanya Naruto dan juga Hinata. Menarik emang. Nah sekarang gantian kita mau nanya nih, apakah dengan kejadian para Egojupi ini yang datang ke desa sendiri, Hima itu akan melakukan sesuatu nih? Nah gimana menurut kalian? Kira-kira tadi kan dari garis keturunan ibunya ya, sekarang dia sendiri paham gak sih jika dari garis keturunan ayahnya sendiri mereka semuanya juga punya sejarah luar biasa terkait penyegelan dari para biju loh? Nah tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gimana? Bukankah ceritanya bakalan seseru itu ke depannya nanti? Jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa what if. Bagaimana jika Hima itu mengakses cakra Kaguya Biju dan leluhurnya Hamura melalui cerita-cerita klan ibunya Hyuga yang dikenal bangsawan itu tadi. Terima kasih ya telah menonton cerita ini sampai tuntas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora tentunya di channel hipotesa dan fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.